Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Syahrana dari 10 AKL IDA. Kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk menjadi time traveler dan singgah ke Eropa pada awal abad ke-19. Emang pas awal abad ke-19 itu ada apa sih di Eropa? Nah, jadi teman-teman, pada masa itu hiduplah seorang pemimpin militer yang kisahnya sangat melegenda bernama Napoleon Bonaparte. Pasti kalian udah nggak asing kan dengan nama tersebut? Nah, Napoleon ini menjadi seorang brigadir jenderal di usia yang sangat muda loh. Mau tahu usianya di umur berapa? Usianya di umur 24 tahun. Di bawah kepemimpinannya, dia ini mengantarkan pasukan militer Prancis dalam memenangkan berbagai pertempuran. Bahkan juga berhasil menaklukkan hampir seluruh negara Eropa ke bawah pengaruh Prancis. Dan tidak cuma itu aja teman-teman. Kiprahnya dalam dunia militer ini juga sampai di negara kita loh. Di Indonesia ada satu mega proyek di Indonesia yang ternyata merupakan hasil dari buah pikirnya Napoleon Bonaparte. Nah, penasaran kan sama gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ke kisahnya. Oke teman-teman, jadi Napoleon Bonaparte lahir pada 15 Agustus 1769 di Korsika, sebuah pulau yang terletak di tenggara Prancis. Ia adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahnya, Carlo Bonaparte, adalah seorang pengacara sekaligus diplomat. Sementara ibunya, Maria Letizia Ramolino, berasal dari keluarga bangsawan. Pada awalnya, Korsika adalah bagian dari Republika Genoa yang ada di Italia. Pada saat Napoleon lahir, Prancis mulai menjajah dan mengambil alih wilayah tersebut. Penjajahan ini terus berlangsung hingga akhirnya pada 1770, Korsika resmi menjadi provinsi Prancis, bukan lagi bagian dari Italia. Pada saat itu, ayah sama ibunya Napoleon ini termasuk dalam pihak yang menentang perjanjian Prancis. Mereka ini juga ikut dalam barisan nasionalis yang melawan Prancis demi mempertahankan kemerdekaan Korsika. Tapi setelah melakukan beberapa kali perlawanan, ternyata pihak Korsika ini terus mengalami kekalahan. Bahkan pemimpin kaum nasionalis Korsika ini malah diasingkan ke Inggris. Mengasingkan itulah yang membuat Carlo, ayahnya Napoleon Bonaparte ini mulai berubah sikap. Pada saat itu, Carlo ini merasa bahwa kekuasaan Prancis itu sangat sulit kali dibuat dilawankan sehingga dia pun memilih untuk berdamai dan dengan Prancis dan memilih untuk memihak Prancis dan enggak hanya sekedar berdamai. Bahkan pada saat itu Carlo bersedia bekerja di bawah pemerintahan Prancis. Jadi memang awalnya dia menentang, sekarang jadi mendukung. Nah, keputusan Carlo yang akhirnya memihak Prancis ini juga pastinya berimbas ke kehidupan anak-anaknya. Pada saat itu, anak-anak Carlo, termasuk Napoleon Bonaparte, yang kemudian dipindahkan untuk bersekolah di Prancis. Napoleon sendiri bermulai pendidikannya pada tahun 1778 pada saat dia berusia 9 tahun. Pertama menempuh pendidikan di Autun untuk mempelajari bahasa Prancis. Pada awalnya, ia kesulitan berbahasa Prancis karena latar belakangnya yang berasal dari Korsika, yang sebelumnya bagian dari Italia. Namun, setelah belajar selama beberapa bulan, Napoleon mulai lancar berbahasa Prancis. Dan Napoleon pun kemudian berpindah lagi ke sekolah militer yang bernama Royal Military Academy. Jadi, walaupun usianya masih anak-anak, waktu itu Napoleon ini sudah mendapatkan pendidikan militer loh. Kebayang nggak kalian? Nah, selama menjalani pendidikan di Akademi Militer ini, Napoleon merasa sangat asing tuh dengan lingkungan sekitarnya. Nah, fakta bahwa dia ini sedang menuntut ilmu di Prancis ternyata tidak membuat Napoleon ini merupakan jati dirinya sebagai Korsika. Dia sering dibully oleh teman-temannya yang merendahkannya karena ia bukan orang Prancis sejati. Namun bullying ini membuat Napoleon kesulitan bersosialisasi sehingga dia lebih sering menyendiri dengan membaca buku
Tapi untungnya juga kebiasaan membaca buku ini membuat Napoleon secara tidak langsung jadi rajin belajar. Dia pun tumbuh menjadi siswa yang cerdas, khususnya di bidang matematika. Napoleon juga menunjukkan keahlian luar biasa dalam menghitung jarak tembak meriam, yang menjadi keahlian penting dalam dunia militer. Pada usia 16 tahun, ia lulus mendapat pangkat Letnan II. Namun, ia merasa tidak puas dengan posisinya sebagai tentara Prancis. Di sisi lain, jiwa nasionalismenya sebagai orang Korsika juga masih mengangkat kuat. Alhasil, pada tahun 1786, pada usia 17 tahun, untuk bergabung para nasionalis yang berjuang merebut kemerdekaan Korsika. Namun, saat bertemu dengan para pemimpin nasionalis Korsika, Napoleon malah ditolak karena keluarga Bonaparte dianggap sudah mendukung Prancis. Merasa kecewa, Napoleon menyadari bahwa masa depannya di Korsika sudah tidak ada. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Prancis dan mulai melepaskan identitasnya sebagai orang Korsika. Dari sana, ia mulai menganggap dirinya sebagai orang Prancis penuhnya. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan karir Napoleon Bonaparte selama dia ada di Prancis. Oke? Nah, ketika Napoleon balik ke Prancis, kondisi politik di Prancis sedang bergejolak-gejolaknya nih. Pada masa itu, sistem pemerintahan Prancis ini masih menggunakan sistem monarki atau sistem kerajaan. Lalu, memasuki tahun 1789, revolusi Prancis dimulai setelah rakyat marah dengan krisis sosial dan keuangan yang menimpa negaranya. Di bawah pemerintahan Raja Louis XVI, banyak rakyat yang mulai menginginkan sistem republik dan Napoleon berada di pihak yang mendukung gagasan revolusi. Pecahnya revolusi Prancis ini ditandai dengan penyerangan ke penjara Bastille pada 14 Juli 1789, yang merupakan simbol kekuasaan raja. Aksi ini memicu perubahan besar di Prancis, di mana akhirnya Raja Louis XVI dan keluarga ditawan. Negara-negara tetangga yang menerapkan sistem monarki seperti Rusia, Spanyol, Rusia, dan Australia mulai khawatir bahwa gagasan revolusi ini akan menyebar ke negara mereka. Mereka juga akan terancam turun tahta, sebagaimana yang terjadi pada Raja Louis ke-16. Untuk mencegah hal itu, negara Australia dan Rusia bekerja sama membentuk koalisi dengan tujuan untuk melawan pasukan revolusioner Prancis. Napoleon Bonaparte terlibat dalam penyerangan ini. Dengan strateginya yang sangat jitu, membuat mereka akhirnya berhasil mengalahkan pasukan koalisi. Nah, kemenangan inilah yang membuat Napoleon dan juga kaum profesional merasa di atas angin nih, sehingga akhirnya pada tanggal 21 September tahun 1792, pasukan revolusioner Prancis pun resmi mengklaim berdirinya Republik Prancis. Barulah di tahun kemudian, tepatnya 21 Januari tahun 1793, Raja Louis XVI beserta istrinya yang bernama Marie Antoinette ini pun akhirnya dihukum mati dengan cara dipacung kematian Raja Louis XVI dan istrinya menandai berakhirnya era monarki yang ada di Prancis. Pemerintahan Prancis kemudian dipimpin oleh Komite Nasional yang bernama Direktori Prancis. Meskipun era monarki sudah berakhir, masih ada pihak-pihak yang berharap agar Prancis bisa kembali ke sistem kerajaan. Mereka yang mendukung kembalinya sistem monarki ini disebut sebagai kaum royalis. Kaum royalis dan kaum revolusioner Prancis mulai berkonflik. Kaum royalis ingin kembali ke sistem monarki, sedangkan kaum revolusioner ingin mempertahankan bentuk republik. Konflik di antara mereka pun semakin menegang, hingga pada tahun 1793 pecahlah sebuah peristiwa yang disebut sebagai pengepungan Toulon. Toulon adalah kota pelabuhan yang terletak di bagian selatan Prancis dan memiliki peran penting sebagai pusat militer angkatan laut. Tanggal 18 Desember 1793, kaum royalis datang ke Toulon untuk mengambil alih kota ini, dan dalam aksi ini, kaum royalis mendapatkan dukungan militer dari koalisi negara monarki lainnya, seperti Inggris dan Spanyol. Adanya bantuan itu pun membuat kaum royalis dapat dengan mudah mendukung kota Toulon. Di sisi lain, kaum revolusioner Prancis merasa kewalahan dalam mengusir kaum royalis dari Toulon. Bahkan, salah satu komandan militer mereka sampai cedera. Demi bisa merebutkan kembali kota Toulon, pasukan revolusioner pun mengirim Napoleon Bonaparte untuk menggantikan posisi komandan yang cedera.
Napoleon yang sejak awal terkena cerdas, kemudian dengan cepat mempelajari situasi yang ada di Toulon pada saat itu. Berdasarkan hasil pengamatannya, Napoleon memperhitungkan bahwa pasukan revolusioner memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menang apabila mereka melakukan penyerangan dari arah selatan, yaitu arah di mata benteng pertahanan kaum royalis berada. Ketika strategi dijalankan, pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte pun berhasil mengepung kota Toulon dan merebutkannya kembali dari tangan kaum royalis. Apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte dalam pengepungan Toulon ini membuat karirnya di bidang militer pun langsung melejit. Tidak lama setelah kejadian itu, Napoleon pun segera langsung dipromosikan untuk naik pangkat menjadi brigadir jenderal. Pada waktu itu umurnya masih 24 tahun. Setelah Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan pasukan royalis dalam peristiwa pengepungan Toulon, kaum royalis tidak menyerah. Pada tahun 1795, kaum royalis kembali melakukan pemberontakan dengan menyerang kota Paris. Untuk meredam pemberontakan itu, kaum revolusioner pun mengirim Napoleon Bonaparte ke sana untuk menyelesaikannya. Napoleon Bonaparte pun segera langsung berangkat ke Paris bersama dengan para pasukannya. Ia mengeksekusi sekitar 200 orang pemberontak di depan umum yang berhasil memukul mundur kaum royalis. Kemenangan demi kemenangan yang diperoleh Napoleon dalam invasi ini membuat Prancis pun berhasil menguasai wilayah Italia Utara dan Italia Tengah. Di tahun yang sama, Napoleon juga menginvasi Australia dan berhasil menangkan banyak pertempuran. Perang antara pasukan Napoleon dengan pasukan Australia baru berakhir pada tanggal 18 Oktober 1797 setelah kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian Campo Formio. Setelah menginvasi Italia dan Australia, Napoleon juga melakukan invasi ke negara-negara lain di Eropa. Ia pernah menginvasi Rusia, Spanyol, Portugal, Swiss, Denmark, Belgia. Namun, kejayaan Napoleon tidak bertahan lama. Saat melakukan invasi ke Rusia pada tahun 1812, pasukan Napoleon mengalami kekalahan besar akibat cuaca ekstrim dan perlawanan rakyat Rusia. Sejak saat itu, kekuatan militer Napoleon mulai melemah. Setelah mengalami beberapa kekalahan, Napoleon akhirnya dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba. Meski begitu, Napoleon berhasil kembali ke Prancis dan memimpin selama 100 hari, sebelum akhirnya kalah di pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Kekalahan ini membuat Napoleon dibuang ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau terkecil di Samudra Atlantik. Kehidupan Napoleon Bonaparte pun berakhir di pengasingan setelah mengalami perjalanan panjang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah Eropa. Dan penjelasan dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.